الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام أهل التقى اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بسنته اهتدى أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita semua untuk selalu meningkatkan iman kita, mencapai taraf di mana menimbulkan rasa takwa, menimbulkan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah sikap yang waspada, mawas diri di hadapan Allah karena kita telah makrifat, memahami bahwa Allah selalu mengawasi kita semua. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Konon Allah Subhanahu wa taala itu selalu memonitor kalian semua. Mari kita camkan di dalam hati kita bahwa kita semua ini senantiasa diawasi oleh Allah dengan pengawasan yang penuh rahmat dan petunjuknya, dan kita dilindungi oleh Allah sejak kita di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat nanti. Dialah Allah Tuhan kita semua, Tuhan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan kesadaran seperti itu, kita semua menjadi orang-orang yang berkepribadian muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah istilah yang sangat baku Allah sampaikan kepada kita, bahwa manusia yang berpribadi paripurna adalah pribadi yang muttaqin, pribadi yang memiliki semangat hidup yang tinggi dalam beribadah kepada Allah, memiliki kesadaran yang setinggi-tingginya, memiliki kesadaran bahwa hidup adalah harus digunakan untuk kebaikan, harus berisi dengan amal dan perbuatan, karena perbuatan itulah yang akan dinilai di sisi Allah dan diberikan pahalanya di akhirat kelak. Pribadi muttaqin adalah pribadi idaman semua orang yang beriman. Allah menyediakan pahala yang agung bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya orang-orang yang bertakwa besok ditempatkan di taman-taman surga penuh dengan air-air yang mengalir, sungai-sungai yang penuh dengan rahmat Allah, didudukkan oleh Allah dalam tempat yang mulia sebagai raja dan ratu di surga, yang memiliki kekuasaan yang luas, yang memuaskan para penghuninya. Mudah-mudahan kita semua mampu setiap saat, setiap hari
membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya agama Islam ini dihadirkan oleh Allah ke dunia adalah dalam rangka membangun kepribadian manusia menjadi pribadi yang mulia tersebut. Namun dalam kerangka memperjelas bagaimana sih kepribadian yang mulia itu, maka berbagai ilmu bisa dikembangkan oleh para ahlinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah banyak menjelaskan sifat-sifat dasar manusia di dalam berbagai ayat yang berserakan dalam kitab sucinya. Ada manusia-manusia dengan tipologi yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya, yang selalu menurut apa yang diinginkan oleh egoismenya, sehingga perbuatannya penuh dengan dosa, tidak takut dan tidak khawatir apa yang harus dihadapi di akhirat kelak. Urusan akhirat katanya. Mereka lah orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang pendosa, sudah kafir, tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada Tuhan. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Orang-orang yang penuh dengan dosa, tidak percaya kepada Allah, dan hidup dengan penuh rasa aman-aman saja di dunia. Apapun yang diinginkan dilakukan. Mereka disediakan tempat fi dhalalin wa su'ur, di dalam jalan yang sesat, jalan penuh kegelapan di akhirat. Kegelapan identik dengan neraka, karena neraka adalah sebuah kegelapan. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman dan kedosaan menjelma dalam kehidupan akhirat dalam sebuah kegelapan. Mereka berada di dalam su'ur, di dalam alam yang penuh panas berbahan dasar api. Yauma yashabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Mereka sambil diberi kata-kata oleh Allah, mereka diseret oleh malaikat Zabaniyah sebagai polisi-polisi akhirat yang menghukum orang-orang yang berbuat durjana di dunia, yang lepas dari hukuman di dunia, sambil dikatakan, rasakan, inilah alam yang kamu tidak percaya itu. Ma'asyiral muslimin, di balik itu ada juga orang-orang yang hidup di dunia penuh dengan rasa khawatir, rasa takut kepada Allah, khauf, di tengah antara khauf dan roja, takut kepada Allah tapi penuh dengan harapan karena Allah maha luas rahmatnya, sehingga rasa takut ini mengendalikannya dari keinginan berbuat yang melanggar atau maksiat kepada Allah. Rasulullah bersabda, saya tidak menghimpun dua rasa takut pada hambaku di dunia, dan juga saya tidak menghimpun dua rasa aman pada hambaku. Faman akhaftuhu amantuhu fil akhirah. Barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, hati-hati apa yang dia lakukan selalu diperhitungkan, maka dia hadir di akhirat nanti dalam rasa aman. Dan sebaliknya, barang siapa yang hidup di dunia ini penuh rasa aman-aman saja, urusan belakangan nanti, maka besok hadir di akhirat dalam suasana yang ngeri dan menakutkan, sebagaimana ayat tentang bagaimana nasib orang-orang yang mujrimun tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah diberi kekuatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ajaran Islam sepenuh dan sekuat kita, insya Allah. Semua itu adalah fadlun min Allah. Bisa sholat dengan khusyuk,
bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, bisa melaksanakan zakat, bisa berinfak dan sedekah sebagai bentuk ibadah atau pengabdian yang bersifat keharta bendaan, bisa berhaji, alhamdulillah. Semua ini dimaksudkan oleh Allah dalam rangka membentuk pribadi. Sebagaimana sabda Rasulullah secara umum bahwa riwayat dari Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Saya hanyalah diutus oleh Allah ke dunia ini untuk membangun akhlak atau kepribadian yang soleh. Kepribadian soleh ini adalah wujud dari pengamalan agama yang benar. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha dan belajar agar pengamalan keagamaan Islam kita menjadi semakin baik hari demi hari. Termasuk kaum muslimin rahimakumullah, ibadah-ibadah yang dicanangkan oleh Allah dengan hukum wajib, misalnya wajib berpuasa sebulan penuh Ramadan, wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, adalah dalam rangka membentuk akhlak juga, membangun karakter yang mulia. Sholat misalnya kalau kita lakukan dengan penuh kedisiplinan, penuh dengan khusyuk, konsentrasi, nyambung wusul ke hadrat Allah, maka sholat itu akan memberikan nilai hikmah yang sangat tinggi, termasuk dalam kerangka memberi nilai kesadaran waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu konon merupakan kewajiban yang diberi ketentuan waktu. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya dan subuh pun ada waktu tertentu. Tidak boleh orang melaksanakan sholat zuhur di waktu subuh dan sebaliknya, kecuali kalau memang qadha. Demikian juga ada konsep awalul wakti, ada wasatul wakti, ada akhirul wakti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apakah yang paling mulia, paling tinggi nilai pahalanya di sisi Allah wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat 5 waktu ini yang dilaksanakan secara konsisten di awal waktunya. Awal waktu, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, konsep awal waktu adalah sebuah perintah Allah yang walaupun nilainya sunnah, dinilai sebagai afdhalul amal oleh Rasulullah, tetapi itu memberikan kesadaran waktu yang sangat tinggi. Betapa salah satu indikator kepribadian yang sehat adalah pribadi yang memiliki kesadaran waktu, punya kesadaran waktu, waktunya nyambut gawe, waktunya istirahat, waktunya tidur. Jangan dibalik, waktu tidur melek, waktu melek tidur. Waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, dan seterusnya. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai waktu, dan bagaimanakah orang yang bertakwa itu bisa hidup di dalam waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, konsep awal waktu adalah memberikan kesadaran bahwa kita harus sadar waktu. Waktu ini adalah hakikatnya umur kita. Umur kita adalah himpunan dari waktu-waktu, detik per detik, menit per menit, berapa menit, berapa hari, berapa minggu, dan seterusnya. Oleh karena itu setiap detik yang intinya adalah hembusan nafas dan tarik nafas itu harusnya berisi amal. Para ahli tasawuf, para guru-guru sufi, para mursyid tarekat yang mengajarkan suluk cara meningkatkan kepribadian, mereka mengajarkan sebuah zikir misalnya,
zikir ismul zat, zikir sirri. Itu diajari para murid tarekat itu untuk bagaimana agar tarik nafas ingat Allah, membuang nafas ingat Allah, yang akhirnya menjadi kebiasaan perilaku bahwa gerak, kretek, gentek, usek, musik, semuanya ini adalah Allah isinya. Kesadaran Allah, kesadaran waktu kita adalah kesadaran Allah, karena Allah lah yang memberikan waktu. Innama anad dahr, sayalah yang memberikan waktu usia hidup kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kesadaran waktu itu, insya Allah seorang tidak akan menyesal dalam hidupnya. Karena dengan kesadaran waktu, maka hidupnya terisi dengan amal yang baik. Baik amal zahir seperti sholat, membaca Al-Quran, infak sedekah, maupun amal batin seperti bersyukur, bertafakkur, bertasbih kepada Allah. Semua ada penuh dengan amal. Insya Allah tidak akan menyesal hidup kita. Allahumma. Dan sholat mengajarkan juga konsentrasi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah, yang mana di dalam melaksanakan sholat mereka khusyuk. Khusyuk adalah at-tadarru' wal khudu', konsentrasi kepada Allah, menimpakan kesadaran kita jatuh kepada Allah, penuh pada Allah, mulai Allahu Akbar, takbir ihram, takbiratul ihram memulai dia konsentrasi penuh kepada Allah. Nah ini kaum muslimin, seandainya kita dilatih setiap hari sholat dan melaksanakan sebaik-baiknya, bisa khusyuk. Insya Allah kekhusyuan ini mendukung kepribadian yang waspada, kepribadian yang fokus, kepribadian yang integrated. Mudah-mudahan sholat kita dan juga puasa kita bisa membawa kita kepada pribadi yang mengamalkan nilai-nilai disiplin waktu dan disiplin konsentrasi untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka semua ibadah pun harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena kita yakin bahwa ibadah ini diwajibkan pada kita. Seperti contohnya sholat tadi, puasa pun demikian. Tidak lain adalah supaya kita dibimbing oleh Allah menjadi pribadi yang hadir dan wusul di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pribadi yang bertakwa, pribadi yang selalu waspada dalam hidupnya. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Hadis rawahu Tabrani. Walaupun ini dinilai sebagai dhaif, tetapi ini bisa kita jadikan landasan moral. Siapa yang sholatnya tidak mampu membuat dia tercegah dari melaksanakan perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Ia sholat tetapi semakin jauh, naudzubillah min dzalik. Demikian juga di dalam melaksanakan puasa. Siapa yang melaksanakan puasa tidak mukhlisina, tidak ikhlas tulus untuk mengharapkan taqarrub kepada Allah, maka puasanya pun ditolak oleh Allah dan justru dia disiksa oleh Allah. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan buruk dan amalan-amalan buruk, maka fa innallaha lam yahtaj fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh hamba ini meninggalkan, tidak makan dan tidak minum puasa, tapi puasanya belum membawa dia menjadi orang yang selalu menjaga diri, menjaga lesan, menjaga anggota badan dan menjaga hati untuk selalu hadir kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita harus belajar setiap hari untuk meningkatkan ritualitas kita, ibadah kita, agar ibadah kita bisa kita nikmati dan agar ibadah kita membawa kita pada suatu kepribadian yang mulia, kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو البر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا الله أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.